Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Afi Iksan dengan NIM 2323130147, kelas 2E, Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. Dosen pengampu Ibu Khaira Elwarda MAG. Nah, di sini saya akan memenuhi tugas sebagai ujian tengah semester yang membuat video materi yang berjudul Pemikiran Ekonomi Islam pada masa Khulafa Ur-Rasyidin. Rasulullah bersabda, sesungguhnya para ulama itu adalah pewaris Nabi, dan sesungguhnya para Nabi itu tidak mewarisi dinar dan tidak juga dirham, tetapi mereka mewarisi ilmu. Maka barang siapa yang mengambil ilmu yang menjadi warisan para nabi, dia telah mengambil bagian yang sangat mewah. Nabi Muhammad SAW tidak meninggalkan wasiat tentang siapa yang akan menggantikan beliau sebagai pemimpin umat Islam setelah wafatnya beliau. Beliau tampaknya menyerahkan persoalan tersebut kepada kaum muslimin sendiri untuk menentukannya. Karena itulah, tidak lama setelah beliau wafat, sejumlah tokoh Muhajirin dan Ansar berkumpul di balai kota Bani Saidah, Madinah. Mereka memusyawarahkan siapa yang akan dipilih sebagai pemimpin. Dengan semangat ukhuwah Islamiyah yang tinggi, akhirnya Abu Bakar terpilih. Pada masa Abu Bakar As-Siddiq 11 sampai 13 Hijriah atau 632 sampai 635 Masehi. Pemerintahannya hanya bertahan selama 2 tahun. Abu Bakar As-Siddiq banyak menghadapi permasalahan rumah tangga yang berasal dari kelompok murtad, nabi palsu, dan penolakan terhadap zakat. Selama masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq, harta Baitul Mal tidak pernah menumpuk dalam jangka waktu yang lama, karena harta Baitul Mal langsung didistribusikan kepada seluruh kaum muslim. Bahkan ketika Abu Bakar meninggal, di kas negara hanya ditemukan 1 dirham. Selanjutnya yaitu Umar bin Khattab 13 sampai 23 Hijriah atau 634 sampai 644 Masehi. Masa kepemimpinan Umar bin Khattab berlangsung selama 10 tahun. Selama masa itu Umar bin Khattab banyak melakukan ekspansi hingga wilayah Islam meliputi Jazirah Arab, sebagian wilayah kekuasaan Romawi, Syariah, Palestina dan Mesir, dan seluruh wilayah kerajaan Persia termasuk Irak. Dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi negara, setelah melakukan musyawarah dengan para sahabat, Khalifah Umar bin Khattab memutuskan untuk tidak menghabiskan seluruh harta Baitul Mal sekaligus, tetapi dikeluarkan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan yang ada. Bahkan disediakan dana cadangan. Prinsip yang diterapkan Khalifah Umar bin Khattab dalam mendistribusikan harta Baitul Mal adalah prinsip keutamaan. Ia berpendapat bahwa kesulitan yang dihadapi umat Islam hendaknya diperhitungkan dalam menentukan bagian seorang dari harta negara, dan karenanya keadilan menghendaki usaha seorang serta tenaga yang telah dicurangkan dalam dipertahankan dan dibalas dengan sebaik-baiknya. Yang selanjutnya yaitu adalah Utsman bin Affan 23 sampai 35 Hijriah atau 644 sampai 645 Masehi. Selama kepemimpinannya, Utsman bin Affan tidak melakukan inovasi dalam bidang ekonomi kebijakan perekonomian. Yang diterapkannya hanya meneruskan dari kebijakan-kebijakan khalifah pendahulunya. Dalam pendistribusian harta Baitul Mal, Khalifah Utsman bin Affan menerapkan prinsip keutamaan seperti halnya Umar bin Khattab. Ia juga menerapkan kebijakan berupa membagi-bagikan tanah negara kepada individu untuk reklamasi dan kontribusi kepada Baitul Mal. Dari kebijakan ini, negara memperoleh pendapatan sebesar 50 juta dirham atau naik 40 juta
dirham. Jika dibandingkan pada masa Umar bin Khattab yang tidak membagi-bagikan tanah tersebut, Utsman bin Affan membawa banyak keberhasilan dalam masa awal pemerintahannya. Namun, dalam masa 6 tahun terakhir pemimpinannya, justru membawa banyak kecewaan bagi kaum muslimin. Sebaliknya, justru banyak membawa keberuntungan bagi semua keluarga yang banyak terjadi pejabat yang buruk. Pada masa akhir pemerintahan ini, banyak diwarnai kekacauan politik yang berakhir dengan kematian khalifah itu sendiri. Ali bin Abi Thalib 30 sampai 40 Hijriah atau 656 sampai 661 Masehi. Khalifah Ali bin Abi Thalib mengambil langkah penting pada masa pemerintahannya, yaitu percetakan mata uang koin atas nama negara Islam. Hal ini menunjukkan bahwa pada masa pemerintahan tersebut, kaum muslimin telah menguasai teknologi peluburan besi dan pencetakan koin. Namun, uang yang dicetak oleh kaum muslimin itu tidak dapat beredar dengan luas, karena pemerintahan Ali bin Abi Thalib berjalan sangat singkat seiring dengan terbunuhnya sang khalifah pada tahun ke-6. Tahun ke-6 pada pemerintahannya. Pemerintahan Ali berakhir dengan terbunuhnya beliau di tangan Ibnu Muljam dari kelompok Khawarij. Cukup sekian materi dari saya yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Pada Allah, saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.